Halo, Assalamualaikum. Nama saya Winda Anjala. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan struct pada Golang. Bahasa pemrograman Go juga menerapkan paradigma object-oriented, tetapi bukanlah type object-oriented programming, karena bahasa pemrograman ini tidak menyediakan kata kunci class. Go memberikan kata kunci struct untuk membuat tipe data baru dan interface sebagai penjembatan. Oleh karenanya, pengembang tentu dapat menerapkan paradigma object-oriented dalam pembuatan aplikasi pada bahasa Go, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Inilah Go yang mencoba membawa imajinasi pengembang dengan cara lain dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Struct. Struct yang ada di dalam bahasa Go mirip dengan C. Struct di sini lebih luas lagi cakupannya, karena tidak hanya mengandung tipe data primitif saja, tapi juga metode. Tentu saja hal ini dapat terjadi jika dikombinasikan antara struct sebagai tipe receiver pada sebuah metode. Pembuatan struct tidaklah sulit, cukup dengan menggunakan kata kunci type nama struct dalam titik-titik dalam kurung kurawal. Berikut adalah contoh sederhana dalam membuat struct. Pembuatan tipe data seperti di atas sangat bermanfaat dalam pengelompokan data tertentu yang merupakan kumpulan variabel atau field. Hal ini dapat membantu pemrogramer, terutama yang sudah terbiasa membuat program dengan Java. Perlu diketahui bahwa dalam membuat program di Go tentu saja tidak terlepas dari struct ini. Atau dengan kata lain, program selalu membutuhkan struct untuk mengatur kode-kode program supaya lebih rapi dan terstruktur. Berikut adalah tampilan hasil program latihan pembuatan struct ketika dijalankan. Latihan pembuatan tipe data baru dengan nama siswa telah berhasil dibuat. Selanjutnya, bagaimana jika siswa tersebut mempunyai kelompok informasi tertentu? Lagi, misalnya informasi mengenai orang tuanya yang didefinisikan dalam struktur tersendiri. Maka program di atas perlu sedikit dimodifikasi dengan menambahkan struct baru sebagai berikut. Sekarang di dalam struktur siswa sudah terdapat variabel baru dengan nama orang tua, tipe data orang tua. Oleh sebab itu, maka variabel Rama dapat mengakses apa saja yang ada di dalam struktur siswa maupun orang tua. Jika dijalankan, maka tampilan programnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sekarang di dalam struktur siswa sudah terdapat variabel baru dengan nama ortu, tipe datanya orang tua. Oleh sebab itu, maka variabel Rama dapat mengakses apa saja yang ada di dalam struktur siswa maupun orang tua. Seperti yang terlihat pada potongan program di atas, bahwa dalam menampilkan informasi siswa, tentu saja menggunakan standar output dengan mengakses field yang ada di dalam struktur siswa maupun orang tua satu persatu. Pertanyaannya, bagaimana jika terdapat lebih dari 10 data yang ingin ditampilkan? Hal ini akan menjadi masalah dengan baris program yang dituliskan apabila hanya mengandalkan copy-paste perintah fmt printin. Baris program akan membengkak dan tentu saja tidak efektif. Oleh sebab itu, diperlukannya metode untuk fungsi menampilkan informasi siswa supaya lebih efektif.
Pada tampilan kode program di atas telah dibuat sebuah metode fungsi yang mempunyai receiver disebut metode dengan nama toString. Yang mempunyai receiver bertipe struct. Dengan demikian, maka fungsi tersebut dapat mengakses apa saja yang di dalam struktur siswa melalui variabel S. Fungsi tersebut hanya dapat diakses oleh variabel yang mempunyai tipe data yang sama. Dengan receiver yang telah ditetapkan, variabel Rama dapat mengakses toString karena struktur dan receiver-nya adalah siswa. Selain itu, sengaja struktur urutannya dibalik oleh penulis menjadi orang tua siswa, untuk menyampaikan bahwa inilah salah satu fitur di Go yang memperbolehkan struktur bolak-balik, tidak hanya terus berurutan. Selain itu, penggunaan data tanda bintang pada receiver func toString supaya struktur siswa tidak di-copy, melainkan direferensikan dalam melakukan penghematan memori. Berikut tampilan program ketika dijalankan. Kelihatannya program di atas sudah berjalan dengan baik. Namun bagaimana bila berat siswa umur orang tua diberikan nilai negatif atau 500 tahun? Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, maka perlu dilakukan validasi. Dengan kata lain, disinilah metode atau fungsi penempatan peranannya dalam melakukan pemeriksaan awal sebelum dilakukan proses selanjutnya. Penambahan validasi di atas by getter toString output setter set berat. Begitupun dengan pemanggilan kata kunci new dalam mengalokasikan memori kepada variabel yang bertipe struct. Hal ini mengingatkan pembaca akan kelas atau type object oriented yang ditawarkan bahasa pemrograman lain. Sekarang pembaca pasti sadar bahwa inilah cara Go dalam menerapkan model konsep berorientasi objek sesuai dengan perspektif dari masing-masing pengembang. Hasil dari program di atas apabila dijalankan, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut.